Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Angelika dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan membahas materi tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah sistem yang memungkinkan manusia berkembang biak. Sistem ini terdiri dari organ reproduksi pria dan wanita, serta proses fisiologis yang memungkinkan terjadinya pembuahan. Yang pertama ada sistem reproduksi pria. Organ reproduksi pria berfungsi menghasilkan dan mengantarkan sel reproduksi. Yang pertama ada testis, tempat produksi sel reproduksi pria, mengandung tubulus seminiferus, lokasi pembentukan sel benih. Yang kedua ada epididymis, yaitu tempat pematangan sel reproduksi agar mampu bergerak dan berfungsi optimal. Yang ketiga ada vas deferens, yaitu saluran yang membawa sel reproduksi menuju uretra. Yang keempat ada kelenjar aksesori atau vesikula seminalis, fosfat, kelenjar bulbouretra, yaitu menghasilkan cairan yang melindungi dan membantu pergerakan sel reproduksi. Yang kelima ada penis, organ yang mengantarkan sel reproduksi ke saluran reproduksi wanita. Didukung jaringan erektil dan uretra sebagai jalur keluarnya. Yang kedua ada sistem reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita berfungsi menghasilkan sel reproduksi, menyediakan tempat pembuahan, dan mendukung perkembangan awal hasil konsepsi. Yang pertama ada ovarium atau indung telur, yaitu menghasilkan sel reproduksi wanita, menghasilkan hormon yang mengatur siklus reproduksi. Yang kedua ada tuba falopi, yaitu tempat terjadinya pertemuan sel reproduksi pria dan wanita secara fisiologis. Memiliki silia yang membantu menggerakkan hasil pembuahan menuju uterus. Yang ketiga ada uterus atau rahim, dindingnya terdiri dari otot polos dan lapisan dalam yang dapat menebal sesuai siklus, menjadi tempat implantasi dan perkembangan awal janin secara fisiologis. Yang keempat ada serviks, bagian bawah uterus yang menghubungkan ke vagina, menghasilkan lendir serviks yang berubah sesuai fase siklus. Yang kelima ada vagina, yaitu saluran yang menerima sel reproduksi pria, menjadi jalan lahir saat persalinan, memiliki dinding elastis dan lingkungan yang mendukung persalinan alami. Yang ketiga ada proses reproduksi atau pembuahan secara fisiologis. Yang pertama ada ovulasi, terjadi ketika sel reproduksi wanita dilepaskan dari ovarium dan masuk ke tuba falopi. Yang kedua perjalanan sel reproduksi pria, sel bergerak melalui vagina, lalu ke serviks, menuju uterus dan tuba falopi. Yang ketiga ada pembuahan secara fisiologis. Pembuahan biasanya terjadi di bagian ampula tuba falopi. Hanya satu sel yang menembus membran sel reproduksi wanita melalui proses penyatuan materi genetik. Yang keempat ada perjalanan hasil pembuahan, bergerak menuju uterus sambil mengalami pembelahan awal, menempel pada dinding uterus untuk memulai perkembangan lanjut. Yang keempat ada fungsi hormonal dan dalam sistem reproduksi. Hormon mengatur ritme dan kesiapan organ reproduksi. Pada wanita mengatur siklus ovarium dan penebalan dinding uterus, mengatur pelepasan sel reproduksi saat ovulasi. Pada pria mengatur reproduksi dan pematangan sel reproduksi di testis, mempengaruhi karakteristik fisik dan fungsi reproduksi. Koordinasi hormonal membuat sistem reproduksi bekerja teratur dan sinkron.
Sistem reproduksi pria dan wanita bekerja saling melengkapi. Proses ovulasi, perjalanan sel reproduksi, dan pembuahan adalah rangkaian fisiologis yang memungkinkan terjadinya kehamilan. Semua organ dan hormon memiliki peran penting agar proses reproduksi berjalan harmonis. Sekian video dari saya terkait sistem reproduksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.